Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kita sudah sampai di part 6 pembahasan soal hukum. Kali ini kita akan membahas 5 soal hukum. Tetap semangat dan salam kompeten. Soal pertama, keperawatan medikal bedah. Pada pemeriksaan fisik, pasien sesak napas dan tampak lemas, badan kurus, banyak berkeringat di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan, dan frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Apa prioritas tindakan perawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. Melatih batuk efektif. B. Mengatur posisi semipoler. C. Memberikan oksigen melalui nasal kanul. D. Memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein. E. Memberikan obat batuk berdahak. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini adalah prioritas tindakan perawatan yang harus dilakukan. Kita lihat pada soal bahwa pada hasil pemeriksaan fisik, pasien sesak napas dan tampak lemas. Kemudian, badan kurus banyak berkeringat di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan, dan frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Jadi, prioritas tindakan perawatan yang harus dilakukan adalah yang C ya teman-teman, memberikan oksigen melalui nasal kanul. Karena klien mempunyai keluhan sesak napas, tampak lemas, dan frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Soal kedua, seorang laki-laki berumur 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas setelah makan siput. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bunyi napas wheezing, bibir cyanosis, retraksi interkostal, berkeringat dingin, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Apakah posisi yang tepat untuk mengatasi masalah oksigenasi pada pasien tersebut? A. Sim kanan, B. Terlentang, C. Litotomi, D. Hypoler, E. Trendelenburg. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah posisi yang tepat untuk mengatasi masalah oksigenasi pada pasien. Kita lihat di soal bahwa laki-laki berumur 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas setelah makan siput. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bunyi napas wheezing, bibir cyanosis, dan retraksi interkostal, berkeringat dingin, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D ya teman-teman, hypoler. Posisi yang tepat untuk mengatasi masalah oksigenasi pada pasien tersebut yakni hypoler. Posisi hypoler merupakan posisi pilihan untuk pasien yang mengalami sesak napas. Posisi ini menempatkan pasien dalam keadaan duduk yang mana kepala ditinggikan 60-90 derajat dengan kemiringan tertentu. Kemiringan tersebut dapat membantu mengembangkan dada dan mengurangi tekanan pada abdomen dan diafragma. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D ya teman-teman. Soal ketiga, seorang laki-laki berusia 45 tahun sudah dirawat 4 hari di rumah sakit karena mengalami benturan pada daerah dada. Hasil pemeriksaan Röntgen menunjukkan pasien mengalami hemotoraks. Saat ini pasien dipasang USD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan pada selang USD tidak tampak adanya sumbatan atau aliran lancar. Apakah indikator utama dari perawatan pasien tersebut? A. Menurunnya keluhan nyeri dada. B. Menurunnya sesak napas yang dirasakan. C. Tidak ada hambatan dalam pergerakan otot dada. D. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka USD. Dan E. Tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol USD. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah indikator utama dari perawatan pasien. Kita lihat di soal bahwa pasien mengalami hemotorak atau pendarahan. Saat ini, pasien dipasang USD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan dada. Pada selang USD tidak nampak adanya sumbatan atau aliran lancar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol USD. Nah, kondisi perawatan pasien memperlihatkan tidak adanya sumbatan pada selang USD, sehingga aliran lancar, maka indikator utama perawatan pada pasien tersebut yakni tidak adanya penambahan jumlah darah pada botol USD. Soal keempat, seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit karena mengeluh pusing dan nyeri kepala terus-menerus. Pasien mengatakan sudah menderita hipertensi sejak 5 tahun lalu dan orang tuanya juga meninggal karena hipertensi. Pasien memiliki kebiasaan merokok, suka makan makanan yang berlemak dan minum kopi, serta kurang olahraga. Manakah dari riwayat atau kebiasaan pasien tersebut yang merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak bisa diubah? A. Kebiasaan makan makanan berlemak. B. Kebiasaan minum kopi. C. Kebiasaan merokok. D. Kurang olahraga. Dan E. Riwayat herediter. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah risiko hipertensi yang tidak bisa diubah. Nah, kita lihat di soal bahwa
pasien mengatakan sudah menderita hipertensi sejak 5 tahun lalu dan orang tuanya juga meninggal karena hipertensi. Kemudian, pasien memiliki kebiasaan merokok, suka makan makanan yang berlemak dan minum kopi, serta kurang olahraga. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E ya teman-teman, riwayat herediter. Faktor risiko hipertensi yang bisa diubah antara lain kebiasaan makan makanan berlemak, minum kopi, merokok, dan kurang olahraga. Sedangkan riwayat herediter adalah riwayat penyakit keturunan. Di dalam soal disebutkan bahwa orang tua pasien juga meninggal karena penyakit hipertensi. Riwayat herediter merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E ya teman-teman. Soal kelima. Seorang wanita berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena mengalami nyeri dada ketika sedang jalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Nyeri menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik, diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama irreguler. Apakah jenis pemeriksaan diagnosis yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut? A. Pemeriksaan USG jantung, B. Pemeriksaan treadmill, C. Pemeriksaan Röntgen, D. Pemeriksaan urin, dan E. Pemeriksaan EKG. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah jenis pemeriksaan diagnosis yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan. Kita lihat pada soal bahwa pasien memiliki keluhan nyeri menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama irreguler. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah yang E ya teman-teman, pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG adalah tes atau pemeriksaan untuk mengevaluasi kesehatan jantung pasien dan untuk mengetahui serta mengukur detak jantung pasien sehingga dapat ditentukan apakah detak jantung pasien tersebut normal atau tidak. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal hukum pada kesempatan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam kompeten.